Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat beriman, dimanapun anda berada, saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah raja harus membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun, setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf dan mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan baginda raja. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak mau dimakan karena nafsu makannya telah lenyap. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setibanya di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun ar-Rasyid terkejut atas kedatangan Abu Nawas. Di hadapan para menterinya, Raja Harun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" ujar baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat itu, tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas sekali lagi. "Lalu, keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku?" respon raja. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya, Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat yang di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian, vas bunga nan indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya hanya beberapa menit saja, seluruh perabotan istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Raja Harun ar-Rasyid banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, raja juga menanggung rasa malu. Ini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Wallahu a'lam bissawab.